Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 8 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa juga dia ngomong kepada Pasha. Dia disuruh antar jemput Saskia ke sekolah, tapi di sini Pasha juga tidak mau karena saya itu bukan supir pribadi. Saya sudah tidak mau jadi supir pribadi, kata Pasha kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga ngomong, jadi kamu nolak, kata Dewa kepada Pasha. Ya, saya menolak, kata Pasha kepada Dewa. Yakin kamu menolak, kata Dewa kepada Pasha. Lalu pas Dewa ngomong kayak gitu, Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, saya yakin saya tidak mau jadi supir untuk antar jemput Saskia, kata Pasha kepada Dewa. Lalu tiba-tiba di sini sudah ngomong sama Pasha, tiba-tiba Nana telepon dan video callan. Lalu Nana juga melihatkan bahwa Amira sama Saskia sangat akrab, dan di sini Nana juga melihatkan kepada Dewa bahwa Saskia sangat-sangat senang diurus oleh Amira. Pas di sini Dewa yang lagi video callan sama Nana yang ngomong-ngomong Amira, Pasha juga sangat kaget dan dia juga melihat foto yang lagi video callan Nana sama Dewa. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, itu benar-benar Amira, kata Pasha kepada Dewa. Iya, memang itu Amira, Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa, bagaimana dengan Neratu, siapa yang ngurus Dewa, kata Pasha kepada Dewa. Dewa juga ngomong kepada Pasha, saya sudah siapkan suster baru pengganti Amira, Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong lagi kepada Dewa, kalau gitu saya mau tawaran kamu itu tadi, Dewa, tawaran yang mana, kata Dewa kepada Pasha. Di sini Dewa juga dia ngomong lagi kepada Pasha, ya udah kalau gitu kamu menerima tawaran saya. Iya, saya menerima tawaran kamu, kata Pasha kepada Dewa. Lain lagi di sisi lain, Mbak Ika yang lagi duduk di sebuah taman, tiba-tiba si Kevin dia akan berangkat pergi. Lalu Ika juga ngomong kepada si Kevin, Kak Kevin mau kemana? Saya akan pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Alia. Saya masih teringat terus kepada Alia. Alia kasihan di penjara, kata si Kevin. Lalu di sini adiknya juga Baika juga dia ngomong kepada si Kevin, kalau gitu saya bisa membebaskan Kak Alia dengan mengorbankan Blackberry, yaitu temennya yang suruh mencuri perhiasan berlian itu. Lalu dia juga di sini Baika juga mengasihkan flash video yang waktu temennya mengambil kalung berlian itu. Lalu di sini si Kevin juga langsung mengambil flash itu. Di sini juga dia langsung tidak banyak basa-basi berangkat menuju ke kantor polisi dengan membawa bukti yang dari Mbak Ika. Lalu di sini di jalan si Kevin juga dia mampir di toko bunga dan dia juga langsung turun dan dia juga sudah membeli bunga. Dia juga langsung pergi lagi dan langsung naik mobil berangkat ke kantor polisi untuk membebaskan si Alia si Hiledatul. Lalu si Kevin singkat cerita sampailah ke kantor polisi dan polisi juga dia nanya kepada si Kevin, ada apa Bapak kesini? Kata polisi kepada si Kevin, saya akan membebaskan Alia, Pak, kata si Kevin. Lalu di sini polisi juga ngomong kepada si Kevin bahwa Alia sudah dibebaskan, kata polisi kepada si Kevin. Si Kevin juga sangat kaget dan dia juga nanya ke polisi, siapa yang membebaskan, Pak? Lalu polisi juga dia melihat di map itu dan dia juga sudah melihat, langsung ngomong kepada si Kevin bahwa yang membebaskan si Alia si Hiledatul adalah Fajar, kata polisi ngomong kepada si Kevin. Lalu di sini si Kevin juga dia sangat marah dan kaget, dia juga langsung pergi dari hadapan polisi. Pas dekat tong sampah dia juga ngomong sendiri dalam batinnya, saya benar-benar akan membalas dendam kepada Fajar, rasain kamu Fajar nanti balasan saya, kata batinnya si Kevin. Lalu si Kevin juga langsung pergi sambil dia juga membuang bunga untuk si Alia ke tong sampah. Lalu sini si Kevin juga sudah pergi dari tempat itu dan keesok harinya untuk nanti malam di sini Pak Fajar sama Nana dan Pasha juga membawa si Alia Seattle dan dia juga berhenti di sebuah masjid. Lalu Nana juga ngomong kepada si Alia,
saya akan ajarkan kamu sembahyang Alia, kata Nana kepada si Alia. Lalu si Alia juga dibawa ke tempat wudhu, dan di sini Nana juga dia wudhu, dan si Alia satu juga melihatin Nana wudhu sambil dia juga berwudhu. Lalu sini sudah berwudhu, langsung dia juga masuk ke dalam masjid, dan dia juga dipasangkan mukena oleh Nana. Di sini juga Nana juga memasangkan mukena kepada si Alia Setel karena dia belum pernah sembahyang. Lalu sudah dipasangkan mukenanya, di sini juga si Alia juga tidak bisa berkutik, dan juga cuma menurutin kepada adanya yaitu Nana. Di sini juga sambil dia juga mendelik, kata Nana, sekarang kalian cantik kalau pakai mukena, kata Nana. Lain lagi di sisi lain, di sini keesok harinya Pasha juga pergi ke rumahnya Saskia. Pas di sini Saskia mau diantar ke sekolah, tiba-tiba kakinya karena belum sembuh, dia mau jatuh. Untuk dengan sigap Pasha menangkapnya Saskia. Terjadilah di sini pelong-pelong antara Pasha sama Saskia. Tapi di sisi lain, Amira yang ada di pinggirnya dia melihatin Pasha yang lagi menahan Saskia lagi pelong-pelong. Dalam batinnya, kenapa kok batin saya ini galau melihat Pasha dekat sama Saskia, kata batinnya Amira. Di sini mungkin Amira itu cemburu. Lalu keesok harinya di sini juga Saskia juga dibawa ke lapangan bulu tangkis yang akan direnovasi oleh Dewa. Di sini juga alat-alat juga sudah sampai ke tempat lapangan bulu tangkis yang di depan rumahnya Saskia. Saskia juga sangat senang karena lapangan bulu tangkisnya mau direnovasi oleh Dewa. Lalu di sisi lain Dewa juga dia pergi ke rumah Buana, dan di sini dia ngomong langsung kepada para Buana bahwa dia akan merenovasi lapangan bulu tangkis Saskia karena saya untuk menebus kesalahannya Nana karena Saskia jadi cacat gara-gara Nana. Di sini juga si Nurus Tunjung Nini Kuntring di sini para Buana dia tidak setuju, tapi Dewa dia akan merenovasi dan akan membantu keluarga Saskia. Lain lagi di sisi lain, Nana pas mau pulang di sini mau pulang dari rumahnya Saskia, tiba-tiba di tengah jalan dia dikejar oleh sebuah mobil. Ternyata mungkin itu adalah suruhan si Nurus Tunjung si para Buana. Lalu Pasha juga langsung rem, dan singkat cerita di sini juga Pasha juga turun, dan terjadilah perkelahian antara Pasha dikeroyok oleh rombongan preman yang ada di mobil itu. Di sini juga Pasha juga dia bisa mengalahkan semua preman itu. Lalu terlihat Pasha juga sudah mengalahkan preman itu, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Mungkinkah ini adalah suruhan si para Buana? Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 8 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mbak-mbak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mibarelo, Lobati Soledad, terlebih mitus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.